Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Cakep. Muhammad kita buka tugas ini dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Putri Azhariswa di absen 3. Saya Najibah Pertavia, absen 14. Saya Alvina Nabilatul Ramadina, absen 4. Saya Amira Kajana Badari nomor 2. Saya Karna Bisa Adrasi absen 11. Baik, kita jelaskan timeline. Yang pertama 14 Januari itu membuka kelompok. Yang kedua 15 Januari diskusi usulan kegiatan. 20 Januari pembahasan timeline pengeditan suku produk dan video pembukaan. 21 Januari menentukan dan supplier menyusun BNC. Lalu yang kelima 11 Februari pembuatan kontrak kerja, terus progres order dan surat tanda tangan. Lalu yang keenam 13 Februari pelaksanaan pengadaan dan proses dokumentasi. 14 Februari pengisian video PPT. Lalu yang terakhir 17 Februari presentasi proses selama kegiatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
Selanjutnya diagram batang di sebelah kanan itu hasil survei pemilihan minuman. Dari diagram tersebut dapat dilihat minuman yang paling diminati dan memiliki banyak suara adalah es teh biru. Dapat disimpulkan dari diagram yang telah kami tampilkan, kami memutuskan menjual 3 makanan dan 1 minuman yang memiliki suara terbanyak. Selanjutnya yaitu dokumen yang dibutuhkan kita butuhkan. Yang pertama yaitu dokumen kontrak kerja. Dokumen ini merupakan perjanjian antara pihak yang memesan barang dan supplier. Dalam surat perjanjian ini mencantumkan identitas kedua belah pihak dan menyatakan persetujuan untuk bekerja sama. Selanjutnya yaitu dokumen purchase order. Dokumen ini adalah formulir pemesanan resmi dari pihak yang memesan barang dari supplier atau penjual. Ini mencantumkan secara detail barang yang dipesan, jumlahnya, dan total harga. Dengan adanya form ini tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai apa yang dipesan dan berapa harganya. Selanjutnya yaitu dokumen penandatanganan dan terima barang. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa pihak yang memesan barang telah menerima barang pesanan dari supplier atau penjual. Dokumen ini sangat penting sebagai bukti bahwa kami telah menerima barang sesuai pesanan dan dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah dokumen RAB, rencana anggaran biaya. Dokumen RAB digunakan untuk menentukan atau perencanaan keuangan sebuah usaha dengan mengetahui RAB yang dibutuhkan. Kita dapat menemukan daya jual yang tepat dan mengontrol pengeluaran sehingga usaha tetap menguntungkan. Berikutnya ada dokumen anggaran negara. Dokumen ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang dari pelanggan. Data ini penting untuk mencatat detail pengembalian barang dari pelanggan seperti rusak atau tidak sesuai pesanan, termasuk uang pembeli, nama barang, jumlah, alasan pengembalian, dan tanda tangan. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk menampilkan video kegiatan selama persiapan pengadaan. Kami dari kelas 10 Teknik Logistik A, kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan kegiatan kami selama proses pengadaan untuk Busmart. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Almira Putri Azhara Wahyudi, absen 3. Saya Alvina Nabilatul Rahmadina, absen 4. Saya Ferdinand Nidal BAG absen 11. Saya Almira Azhara Wahyudi, absen 2. Saya Alvina Nabilatul absen 18. Penasaran sama kelanjutannya? Tonton terus ya.
yang kalian lakukan itu seperti apa? Ya, Ikut survei kan enggak? Ikut survei. Surveinya apa yang dilakukan masyarakat? Survei kan ada beberapa jenis makanan dan minuman yang kalian launching ke konsumen, ya kan? Nah itu konsumennya itu dikasih contoh atau hanya tulisan atau hanya bagaimana? Ayo cerita. jadi kita surveinya di Google Form ya, terus bisa ke sekolah. Grup sekolah dari tetap aja ya. Grup angkatan, Grup angkatan, ya. ya nanti ya yang anak Jadi dilakukan surveinya nanti nak. Kok tiba-tiba muncul koyo yang rambatan itu tahu yang rambatan ya belum sih kubu-kubu ya itu kok muncul seperti itu dari mana? kan dari apa gubernurnya ada yang kayak miring ketimbang Bisa ditampilkan fotonya alamatnya bisa bu ada saya ayo mencari passion sama ada yang salah tuh semuanya kalau sore masih boleh berarti ini konsumennya hanya membayangkan ya. Artinya gini anak-anak, masukkan aja ya. Kalau misalnya namanya orang jualan itu kan harus ada contoh ya. Contoh misalnya kamu buat satu saja contohnya. Seperti kamu juga mau buka kerja tadi dengan orang supplier tadi itu minta contoh satu, kamu dokumentasikan, terus menandatangani, terus mungkin juga bisa diupload di ini di visionmu karena apa? Itu yang paling sedikit misalnya apa itu? Misalnya itu ada bola-bola jigli, bola-bola jigli. Anak-anak nggak ngerti itu apa? Pokoknya dia. Kenapa bisa cilok pedas sama pempek itu paling tinggi? Ya kan? Padahal mungkin ya dari segi rasa dari ini kayaknya yoso penampilan ya kan? Mengapa itu kalau kulit pangsit sedikit sekali kalau mau bayangkan kan ada kulit pangsit yang goreng, tapi mungkin kalian ada meditasinya dikasih ayam mau apa gitu kan? Kalau di foto paling nggak kan ada gambarnya sehingga kamu bisa memilih secara adil ya, secara faktual gitu ya. Kalau hanya kata-kata begini kan orang berimajinasi sendiri-sendiri, itu ya sebenarnya ya. Karena dalam di sini
Kemudian kesulitan apa saja yang kalian alami selama kalian mengerjakan proyeknya dari yang nomor 4 tadi menurut kalian? Yang kami secara individu Bapak kesulitan itu apa itu? Akhirnya kami mendapatkan dari mana? Referensi dari Kristi dan saya pernah punya surat Atau semua lancar? Enggak, sudah. Berarti baca videonya Allah. Baca videonya. Saudara. Ya, silakan Mbak Anita apa? Saya kesulitan waktu itu bingung mau bangunan apa, terus juga kesulitan cari supplier. Akhirnya ada Dari mana supaya? dari masukan dari panel. Dari panel. Koneksi lagi. Terus Mbak Anita. Untuk kesulitan saya, kan saya membuat surat rencana biaya sekaligus bikin sedikit. Nah, dari ini saya untuk memasukkan surat-surat tersebut itu bagaimana caranya supaya jelas tampaknya seperti itu. Jadi saya berusaha, ternyata masih tidak jelas. Sudah ada RAB saat ini masih belum ada. Targetnya berapa? Sudah pernah dibicarakan? Belum ya? Kalau ada RAB berarti ada target yang harus dikerjakan dan rencana anggaran biaya. Nanti pasti ada pertanyaan. Nah, sudah berarti itu cuma berapa? Itu harus ada realisasinya. Meskipun itu belum realisasi, tapi harus sudah ada penjelasan. Iya. Menurut kalian, apa yang sekiranya bisa diandalkan dari sistem ini untuk saatnya nanti persiapkan untuk dilakukan? Yang akan dikembangkan. Untuk saya, tentunya produknya ya. Jadi nanti kita pas membeli menu, nanti di situ juga akan ada gambar yang sesuai dari survei. Kan sebetulnya hanya nama produknya saja. Nanti juga akan lebih banyak lagi yang akan melakukan untuk kegiatan itu. Yang lain bisa membantu anak. Nanti akan ada dari angkutan. Kalau bagi saya mungkin perbaikan dari video juga Bisa pakai bahasa mungkin ya, pasti.
memperbaiki video dari selama kita belajar itu, karena kan video kita itu terlalu pendek karena juga ada miskom, terus video sama konsep videonya. Jadi kedepannya kita akan lebih memikirkan matang-matang konsep apa yang akan kita buat. Saya menyiapkan makanan saya dari sini. Ya. Yang kita jual siapkan bisa dari sini. Ya, kalau saya akan membuat selanjutnya akan membuat makanan yang rasanya mungkin enak, sama saya akan mengedit video dan juga videonya kurang baik, jadi semuanya akan video makanan. Cuma pesan aja ya. Sebenarnya perkenalkan diri saya tidak mengajar di kelas ini, saya Muri Astuti. Kemudian yang juga saya mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anak sekalian terlambat karena mohon maaf belum sempat mampir ke tadi ada kerabatnya ayah saya meninggal. Sampai ini kelompok 2 ya, kelompok 2 untuk Amita ya, Hansa ya, oh Amita ya, enggak sama ya, ke Alvina sama Arel sama Vina ya, Vina Latifa ya, Latifa bisa ya. Judulnya Smart Sukses Pekerjaan dan Persiapan. Persiapannya lupa. Dan dalam kelas persiapannya dalam planning kalau Farel nomor 11 persiapannya dalam apa? Apa yang keras? Kemudian apa? Ini volume suaranya bisa kan ya? Jangan sedikit ya. Baik, apa? Cari Supplier. Oke, nomor 2 Amira. Nomor 4 Amina. Membuat nama brand. Membuat nama brand. Oke, timeline pekerjaan bisa dilihat. Ini timeline. Joblistnya yang mana? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi setiap orang ini tugasnya
coba A gitu. Yang keras A gitu. Kurang keras. Oke, teriak. A. Coba 1, 2, 3. Ya, keras. Jawab yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Kegiatan yang dilakukan kami untuk Orangnya distribusi barang dan pergudangan dengan dokumen-dokumen. Itu merupakan kegiatan distribusi pergudangan yang menghabiskan menyiapkan dokumen-dokumen. Menurut saya logistik yaitu mendata maksud keluarnya barang di pergudangan. yang keras Mbak, yang keras. Logistik adalah adanya proses pengadaan Saya logistik itu perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian. Oke, ya. Yang agak lumayan tapi ini pendapatnya Alvina ya. Oke. Di sini itu dimulai dari perencanaan. Ya, jadi perencanaannya bukan hanya disampaikan secara tulisan. Oh, aku katanya gawe. Oh, saya mau membuat kue yang enak. Oh, saya mau membuat A, saya mau membuat B, gitu ya. Nah, jadi dibuat secara tertulis, gitu ya, supaya tadi tidak terjadi yang disampaikan kepada Bu Maria ada apa? Akademis tadi ya, gitu. Karena kalian belum menuliskan apa tadi? Perencanaan dan juga tugas-tugasnya, itu ya, hanya masih berupa lain-lainnya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Oke, bagus, sudah membuat ini. Sebenarnya kalau sudah membuat ini, itu tinggal kalian mewujudkan ke dalam suatu proposal, ya. Oke, berikutnya. Habis jatuh. Kok itu sama duduk? Anu nggak? Anu KS ya? Oke, seperti yang disampaikan tadi, tapi masih belum lengkap ya. Jadi sampai di Alvina Putri ya, Alvina Putri di dalam logistik itu ada tadi berbagai kegiatan, mulai dari merencanakan, kemudian apa lagi? Pengajaan, kemudian apa lagi? Pendistribusian, terus apa lagi? Penyimpanan gitu. Nah, logistik itu tidak dipahami secara sepotong-potong. Kamu bilang tadi pergudangan ya? Oke, kamu bilang tadi hanya pengadaan ya? Oke, kamu bilang tadi malah apa tadi misalnya? Malah bingung gitu ya? Gitu. Nah, jadi semuanya anak-anak di sini ya, proses logistik itu dimulai dari atau merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses tadi ya, pengadaan sampai ke pendistribusian. ya, nanti baca lagi supaya hati nanti bisa lebih mantap ya. Oke, lanjut. Oke, nah
pihak pertama dan pihak kedua, yang merupakan yang pihak pertama itu yang memesan, yang kedua sekalian. Terus yang bawahnya itu ada perjanjian antara pihak pertama dan kedua, dan terakhir ada tanda tangan. Oke, ya, kalau menjelaskan karena ini kan sudah dibuat berminggu-minggu ya, tidak perlu melihat ke arah slide. Yang lainnya juga tidak perlu melihat ke arah slide karena pasti sudah tahu ya. Tuh, oke, sekarang sebelumnya nomor 2, apa fungsinya kop surat atau kop perjanjian? Isinya kopnya apa sih? Jangan malah lihat saya punya ada apa? Ya, fungsinya itu oh, salah-salahnya sifat itu ada kopnya. Oke, sebelahnya Karel. Yang membuat produknya siapa sih? Tadi siapa panggil konsep apa? Video ya? Yang video. Coba siapa Karel? Coba apa? Terus saya cari saya sama dokumentasi. Dokumentasi. Oh ya, oke. Di sini yang membuat logo kamu ya, oke. Tapi Karel kan paham ya, kan bisa temannya ya. Logo fungsinya apa Karel? Mengenal apa? Bisa dijelaskan? Dijelaskan. Bisa dibantu. Logo itu membantu kita menyalahkan penjualan kita ke konsumen. Kaitannya dengan kondisi. Iya. Nama brand yang digunakan untuk suatu barang yang nanti akan didistribusikan. Di surat perjanjian itu ada pihak pertama adalah Kami yang membuat kalian berdasarkan yang kedua Ya udah itu supaya yang kedua yang orang yang
izin, tetapi syaratnya harus ada surat dokter. Itu loh, kamu izin kok lewat WA itu nggak dipercaya. Nah, kamu sekarang sakit kaki karena sesek. Kenapa? Berdiri terlalu lama. Diagnosanya dokter apa? Berdiri terlalu lama atau sesek? Nggak tahu. Kamu periksa atau enggak? Belum. Lain-kali periksa sehingga suratnya bisa untuk izin. Ya. Ya, bilang sama ibunya. Ya, Bu, aku kalau nggak masuk sakit disuruh pakai surat. Ya, yang itu ya. Itu saja untuk yang lain-lainnya saya kira sudah cukup bagus. Yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi kami tutup, sebelum itu akan ada takdim. Izinkan saya berpatun. Biru langit seperti kolam. Jalan